alternatif menjadi tadi. Gimana Pak tadi? Apakah menunggu formasinya? Oh, kita tentunya mengupayakan skema yang lebih diusulkan. Penetap kalau bisa ya itu nanti dengan skema yang baru yang sedang kita pikirkan itu Pak Putra. Dari Kemendikbudristek. Skema yang nanti akan ditetapkan oleh Pak NRB. Iya betul dari yang data kami tentunya. Sehingga tidak usah nunggu dari daerah lagi ya. Itu harapannya Pak. Jadi karena kebutuhannya itu real sebenarnya. Oke. Jadi itu yang dan Kementerian Keuangan kan juga sudah mengalokasikan sebesar kebutuhan tadi itu. Kalau good news kayak gini harusnya Pak Iwan bicara tadi, sampaikan itu. Terima kasih. Ini ada mudah-mudahan bukan ini ya, bukan karena ketentuannya kan usulan formasi itu harus dari kabupaten kota kan. Nah, ini upaya oleh teman-teman di Kemendikbudristek dan Kemenak dalam hal ini untuk guru agama. Karena itu kami sudah sepakat untuk tahun ini penetapan formasi itu memberikan ruang kepada Kemendikbudristek untuk memberikan jumlahnya sepanjang anggarannya bisa disetujui oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Dan tadi sudah disampaikan, sudah disediakan sebetulnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan itu. Itu yang pertama. Jadi walaupun nanti Pemdanya hanya mengusulkan 10, kalau Kemendikbud merasa di situ butuh gurunya 100, ya kita akan tetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disediakan. Itu yang pertama, Ibu Pimpinan. Yang kedua, kita harus membedakan proses seleksi guru-guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru. Jadi di mana-mana tentu kita melihat bahwa tenaga honorer ini sebetulnya kita bisa verifikasi apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Karena selama ini kita juga bertanggung jawab untuk menyatakan mereka itu kinerjanya baik atau tidak. Tetapi ya kita tidak bisa mencari ini salahnya siapa. Faktanya adalah mereka sudah mengajar, anak yang dididiknya lulus, naik kelas, dan kita tidak pernah menyatakan mereka kualitasnya jelek. Jadi kami dengan Kemdikbud sudah menyiapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer, kalau nggak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan ya, kita sudah sepakati tahunnya, tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru. Itu pembahasan yang kami lakukan di Panselnas. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung attach ke formasi sekolah dan guru tertentunya. Karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan baru itu ke 3T. Kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi, agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik. Tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya, dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah 2 atau 3 tahun mereka kemudian ditarik untuk ditempatkan di tempat preferensinya mereka. Jadi kita ingin penempatan itu diatur oleh negara karena ini adalah kebutuhan negara. Jadi orang tidak bisa hanya melamar ke tempat tertentu. Di mana-mana rekrutmen itu ya tugasnya pemberi kerja untuk menempatkan. Tetapi khusus honorer kita prioritaskan adalah di sekolah induknya. Gambaran tentang apa yang ingin kami lakukan di tahun 2022 ini, tentunya ini harus memerlukan kesepakatan kita di Panselnas untuk melihat bahwa refleksi dari 2021 bagaimana kita mengupayakan sebuah mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 yang lebih baik lagi. Nah, tentunya perlu aturan untuk memayungi ini. Mungkin nanti dari Pak Deputi, Pak Alex akan lebih bisa mengelaborasi. Tentunya ada beberapa hal di sini. Pertama, kita ingin mengakomodir guru yang telah lulus passing grade. Ini seperti yang sudah disampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya. Yang kedua, kita ingin mendorong, dan ini kunci sekali, memperbesar kuota formasi. Kuota formasi ini adalah kunci dari penyelesaian ASN P3K kita. Jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal,
maka sebenarnya di tahun 2022 ini akan tersedia sebesar 970.410 formasi, yaitu gabungan dari sisa formasi 2021 sebesar 212.392 dan formasi 2022 sebesar 758.018. Sehingga ini tentunya memperbesar sebenarnya kemungkinan guru-guru honorer kita untuk menjadi ASN P3K, karena formasinya sebenarnya masih sangat lebih banyak daripada jumlah guru honorer itu sendiri. Lalu mekanisme atau aturan baru yang nanti akan disempurnakan tersebut juga poin ketiga, refleksi dari tahun lalu untuk mencegah sebisa mungkin bagaimana guru-guru yang di sekolah induk itu tidak lagi tergeser gitu ya. Ini kita hindari semaksimal mungkin. Jadi ini hal yang jadi poin juga dalam pertimbangan kita dalam aturan yang nantinya akan disempurnakan. Dan tentunya semangatnya adalah bagaimana kita bisa mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN P3K. Ibu pimpinan dan para anggota Komisi 10 yang saya hormati, mungkin